Hari ini kami akan menguraikan semua yang perlu kalian ketahui tentang proyeknya Filecoin dan kenapa itu telah mengalami pertumbuhan dan pendanaan eksponensial. Proyek ini telah memperoleh perhatian global dan momentum besar belakangan ini, dan kami akan beritahu kalian kenapa. Oke, let's go! BNB baru saja tembus ke all-time high-nya 9 juta rupiah. Dengan kasus penggunaan yang meluas di Indonesia, koin BNB itu sangat dicari dan dibutuhkan. Dan dengan bergabung ke giveaway kami, satu dari antara kalian yang beruntung dapat memenangkan satu koin BNB gratis. Klik link yang ada di deskripsi untuk ikutan dan kumpulkan entry kalian. Dari subscribe ke YouTube channel kami ini, follow semua media sosial kami, dan juga beberapa bonus entry lain seperti mencari nyanket yang tersembunyi di setiap episode terbaru. Kapan lagi kalian bisa dapat satu koin BNB gratis untuk memperkaya portofolio kripto kalian? Selama kami menyatakan disclaimer, cek episode-episode lain yang ada di channel kami ini. Kami bukan penasihat keuangan. Kami adalah sekelompok peneliti yang punya passion akan finance dan crypto. Selalu lakukan riset kalian sendiri dan lakukan semua yang kalian bisa untuk melindungi uang kalian. Guys, penting untuk diingat, faktanya bahwa kalian belajar tentang kripto saat ini itu sangat hebat. Sebagian besar dunia belum meluangkan waktu untuk belajar tentang kripto dan proyek-proyek desentral yang berbeda yang sedang dalam pengembangan. Jadi jika suatu proyek telah mengalami lonjakan harga yang agresif, jangan berkecil hati atau merasa kalian sudah ketinggalan. Akan selalu ada lebih banyak kesempatan untuk bisa cuan, keuntungan yang luar biasa. Itu jika kalian mau. Yang pertama, lakukan riset mandiri. Yang kedua, bisa disiplin menunggu atau sebagaimana komunitas kripto menyebutnya hodl. Jadi kalian tetap aja terus nonton dan terus belajar tentang cryptocurrency ini. Filecoin. Untuk memastikan kami dapat fakta yang benar, kami harus langsung pergi ke white papernya Filecoin. Kami jujur aja di sini, itu menghabiskan banyak waktu kami untuk meneliti dan memahami white paper ini. Karena coba aja lihat nih, kalian lihat nih di layar, kelihatan kayak white papernya itu kayak buku mata pelajaran sains pas SMA. Tapi ngomong gitu juga, kami telah belajar banyak karenanya. Jadi mari aja kita langsung bahas. Jadi apa itu Filecoin? Sederhananya, Filecoin adalah sebuah protokol penyimpanan data desentral yang akan memungkinkan orang siapapun di dunia untuk menyewakan ruang luang atau ruang lowong pada penyimpanan hard drive mereka. Itu akan juga mengizinkan siapapun untuk bisa membeli penyimpanan tambahan yang mereka butuhkan dari jaringannya. Kami suka mikirnya Filecoin itu seperti model bisnis yang mirip dengan Airbnb. Gimana? Nah, jika kalian punya kamar dan ruang lowong atau kosong, akankah kalian menyewakan rumah kalian itu pada Airbnb untuk penghasilan sampingan? Kalau kami sih pasti. Teorinya, itu prinsip yang sama dengan komputer kalian. Filecoin menyediakan sebuah opsi desentral untuk para pengguna menyewakan ruang sisa pada komputer mereka yang sebenarnya tidak mereka pakai untuk menghasilkan uang ekstra. Tapi ini membuat tim kami berpikir, oke, jika kita menyimpan informasi kita pada suatu komputer asing dari orang lain, apa informasinya aman? Nah, karena proses kami pertama mikir itu awalnya gitu, berasumsi itu nggak bakal aman. Menyimpan dokumen-dokumen kalian pada komputer orang lain itu berisiko. Tapi apa yang kami temukan adalah Filecoin itu membagi-bagi datanya, kayak dipotong-potong kecil. Jadi nggak ada yang bisa mengumpulkan datanya utuh. Inilah indahnya kriptografi, teknologinya di balik cryptocurrency, karena semua informasi itu terenkripsi. Filecoin adalah satu-satunya yang tahu bagaimana setiap data itu nyambung bersama dan bisa menyusunnya kembali waktu diminta. Ini artinya si pemilik komputer nggak bisa meretas atau membajak dokumen yang tersimpan di komputer mereka dan mereka nggak punya akses ke file-file penggunanya. Jadi jika mereka mau mencoba ngehack, mereka hanya akan menemukan berkas-berkas data yang tidak berarti. Penyedia penyimpanan data terpusat yang pernah dihack, sebagai contoh di 2012 ada Dropbox. Dropbox itu dihack dan 68 juta password penggunanya itu bocor di internet. Itu adalah suatu masalah yang sangat besar, khususnya dengan para hacker. Itu menjadi lebih jahat dan lebih maju kemampuan teknologinya untuk bisa mencuri uang dan identitas orang-orang. Ini yang menunjukkan kebutuhan atas suatu sistem desentral yang menawarkan keamanan unggul. Jadi apa sejarah harganya Filecoins? Filecoin itu telah melompat popularitasnya tahun ini menjadi salah satu cryptocurrency besar peringkat 10 teratas di dunia. Market cap-nya Filecoin saat ini 161 triliun rupiah pada saat kami menulis skrip ini. Harga initial coin offerings-nya Filecoin
itu mulai pada $1 dan meningkat $1 untuk setiap 40 dolar juta yang terkumpul. Jadi ini artinya dengan itu mereka mencapai $6 per token. Nah, ICO-nya ini diadakan pada 10 Agustus 2017 dan timnya Filecoin itu telah dengan berhasil mengumpulkan lebih dari $200 juta pendanaan. Sekarang Filecoin bernilai $170 Amerika Serikat atau setara 2,5 juta. Jadi ya lagi guys, ini sebuah proyek yang telah membuat banyak investor awal kaya. Masalah apa yang Filecoin itu pecahkan? Filecoin berusaha untuk memperbaiki beberapa kekhawatiran utama menghadapi sektornya pembagian file dan sektor penyimpanan cloud. Saat ini, industri tersebut menderita dari sentralisasi atau pemusatan. Perusahaan-perusahaan utama seperti Amazon Web Services itu memegang pangsa pasar yang besar. Posisi mereka memungkinkan mereka untuk mendikte atau memerintah aturan-aturan dan mengasih biaya yang mahal kepada para pengguna yang sebenarnya kekurangan alternatif lain yang bisa diandalkan. Terus ada sensor. Bersamaan dengan sentralisasi, datanglah penyensoran. Ini artinya, pemimpin-pemimpin industri sekarang bermain peran sebagai penjaga gerbangnya. Mereka yang jadi memilih informasi apa yang oke yang boleh disebarkan ke massa. Inilah kenapa Republik Rupiah itu cinta kripto. Karena itu kembali pada satu kata, desentralisasi. Kuasanya bergeser dari entitas pusat kembali ke orang-orang biasa, memungkinkan orang-orang untuk punya kebebasan memilih. Wujud peer-to-peer desentralnya Filecoin itu membuatnya tahan sensor. Jaringan-jaringan desentral tidak punya satu titik kegagalan. Tambahannya, nggak ada penjaga gerbang dan semua data pada jaringan Filecoin itu terenkripsi sampai pada standar tertinggi. Apa aja keuntungan menggunakan Filecoin? Filecoin menjanjikan sejumlah keuntungan dibandingkan solusi-solusi penyimpanan data terpusat. Keuntungannya itu termasuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Dengan menciptakan pasar bebas yang lebih besar untuk penyimpanan data, ini seharusnya membawa ongkosnya turun. Yang kedua, skala. Membawa jutaan komputer di seluruh dunia bersama akan menciptakan suatu jaringan penyimpanan yang besar. Yang ketiga, ekonomi. Daripada membangun komputer-komputer penyimpanan data baru, Filecoin memanfaatkan penggunaan sumber yang sudah ada. Yang keempat, keamanan. Sementara Dropbox dan iCloud itu telah dihack, sebuah jaringan desentral artinya tidak ada satu titik tunggal untuk diserang, membuatnya lebih susah dibahayakan. Lalu gimana cara kerja Filecoin? Jaringannya bertujuan untuk bersaing dengan layanan-layanan penyimpanan cloud yang sudah ada, seperti yang ditawarkan oleh Dropbox atau Google. Keduanya menawarkan sejumlah tertentu penyimpanan data cloud secara gratis. Dropbox sebagai contoh, itu mengizinkan pengguna untuk menyimpan data senilai 2 GB secara gratis, seperti gambar atau dokumen secara online. File-file tersebut kemudian dikirim ke pusat penyimpanan data yang berlokasi di Amerika Serikat, dan pengguna kemudian bisa mendownload lagi datanya waktu dibutuhkan. Filecoin itu bermaksud untuk bekerja dengan menghapus aspek penyimpanan data pusat. Itu memungkinkan pengguna untuk minta akses penyimpanan cloud dengan menggunakan aplikasi seperti Slate. Pengguna akan kemudian ditawarkan sejumlah opsi-opsi penyimpanan oleh berbagai pengguna lain yang dikenal sebagai miners atau penambang, yang bersaing dalam harga dan kecepatan. Kliennya terus bisa milih miner mana yang mereka lebih suka dan kemudian mengirimkan data mereka ke miner tersebut untuk disimpan. Miners itu harus menyediakan ruang penyimpanan dan juga menyediakan bukti bahwa mereka mampu menyimpan data pengguna lain dengan tepat. Ini disahkan pada jaringannya, dan blok data apapun yang tidak benar akan ditolak. Pengguna-pengguna Filecoin itu membayar miners untuk penyimpanan, pengambilan, dan distribusi data. Atas upaya mereka, miners itu menerima hadiah dalam bentuk token Phil. Seberapa banyak pengguna bayar untuk jasa penyimpanan itu ditentukan oleh pasar terbuka. Biaya yang dipatok bisa bermacam-macam. Sebagai contoh, jika pengguna lebih memilih yang lebih cepat. Faktor-faktor lain juga ikut main bagian pada harga kalian. Khususnya, harga penyimpanan dipengaruhi oleh ketersediaan dan juga permintaan. Jaringannya Filecoin itu dipelihara oleh dua tipe miners. Setiap miners ini dibayar sebagai imbalan menyediakan ruang dan data penyimpanan ke pengguna. Menariknya, di ekosistem Filecoin, miners itu berlomba satu sama lain untuk menawarkan harga terendah untuk penyimpanan. Terus terbaiknya lagi, satu-satunya kriteria untuk menjadi seorang miner adalah dengan memiliki ruang hard drive yang lowong dan koneksi internet, itu aja. Namun, sekalinya kalian menjadi seorang miner,
kalian dinilai sesuai dengan keandalan dan harga penyimpanan yang kalian tawarkan. Para pengguna Filecoin itu menikmati berbagai macam manfaat yang membuat platformnya jadi pesaing serius di pasar. Protokolnya memberi insentif jaringan global operator komputer untuk menyediakan layanan pembagian dan penyimpanan file kepada massa. Strategi ini mendorong kerjasama yang lebih jauh dan lebih lanjut antar para pengguna. Pendekatan Filecoin dengan penyimpanan desentral itu mengutamakan pengguna dan penyedia ruang penyimpanan. Platformnya punya kecepatan pengambilan data yang mengungguli pemimpin industri seperti Amazon. Sebagaimana pasarnya bertumbuh, infrastrukturnya dirancang dengan cara tertentu untuk meningkatkan daya responnya. Dengan cara ini, Filecoin punya potensinya untuk menjadi jalan tercepat dan termurah untuk menyimpan data di internet. Kami percaya bahwa Filecoin telah mengembangkan suatu konsep yang berguna, konsep yang kita bisa lihat kebutuhannya pasti di masa depan. Kami tentunya bisa melihat masa depan di mana Filecoin itu mendominasi industri penyimpanan file. Seperti biasa guys, selalu lakukan riset kalian sendiri. Jangan jadi terlalu cepat berinvestasi ke proyek yang tidak kalian pahami. Kami selalu berkata, pengetahuan adalah kekuatan, dan itu fakta. Mohon like, share, dan juga komen dan subscribe. Karena semakin banyak bertumbuh, semakin baik konten yang bisa kami keluarkan dan bisa kami buatkan untuk kalian semua para audiens setia kami. Sampai jumpa. Cheers.